Oke, kembali lagi bersama kita di channel Olman, obrolan pengalaman. Oke, kali ini kita mau bahas pengalaman apa nih, Gas? Kayaknya enaknya nih sekarang pengalaman horor Mas Boy. Pengalaman horor. Iya. Ini pengalaman lu pribadi apa pengalaman siapa nih? Kalau yang sekarang gue bawain ini mau pengalaman dari saudara gua. Oke. Lebih tepatnya dari ponakan gua. Ntar juga ada pengalaman dari gue juga sih ya. Ya. Oke. Oke, langsung aja guys, kita mulai dari pengalaman horor lu, Gas. Gua dulu nih Mas Ya, Boy. boleh. Oke. Jadi ini di tahun berapa gitu ya? Gua lupa Mas Boy. Jadi gua punya ponakan Mas Boy. Ya. Ponakan tuh dia sakit Mas Boy. Sakit, pembuluh darahnya tuh pecah. Jadi kayak ya udah gitu, kayak dirawat di rumah sakit tuh. Ya. Pembuluh darahnya pecah, itu di pembuluh darah di bagian kepala lagi Mas Boy. Jadi ya mungkin ya takdir berkata lain lah ya, Ya. ponakan gua meninggal. Ponakan meninggal nih. Ya meninggal. Nah jadi habis meninggal itu kan pasti langsung makamin kan. Nah ini cerita dari ponakan gue yang satunya lagi Mas Boy. Beda orang nih, beda Iya, ponakan. beda ponakan. Terus kan pasti ada yang kalau misalnya meninggal kayak yasinan tuh kan, Tahlilan. tahlilan. Nah tahlilan itu ponakan gue yang satu ini yang bisa ngelihat lah guys, bisa ngelihat itu datang tuh ke rumah. Tapi itu indigo bagaimana? Indigo. Iya, indigo emang dia keturunan dari bapaknya. Iya. Keturunan dia datanglah ke rumah, ponakan gue yang meninggal ini. Iya. Posisi di situ ada gua, pokoknya rame lah, semua keluarga kumpul lah, lagi berkabung kan. Nah udah kan pasti kalau tahlilan itu kan kayak kalau di kampung gua nih nyediain itu Mas Boy, bubur merah putih gitu loh. Oh ya, Bubur merah tradisinya gitu lah ya. Ya tradisinya gitu, nyiapin bubur merah putih terus kayak sama air putih, jadi kayak buat almarhum ponakan gua. Kepercayaannya lah ya. Kepercayaannya gitu, ditaruh di kamar Mas Boy. Kamar si almarhum. Ya di kamar. Cowok ini anaknya cowok ya? Cowok. Ditaruh di kamar tuh Mas. Nah ponakan gue yang bisa ngeliat ini, dia biasalah anak kecil kan ketakilan lah kesana kesini kan. Iya. Dia umur berapa tuh yang meninggal, umur berapa? Yang meninggal itu sekitaran umur 10 tahun. Kalau yang indigo? Sepantaran sih. Sepantaran. Ya, kurang lebih 10 tahun, sama-sama 10 tahun ya waktu itu ya. Sepantaran. Nah udah itu dia keliling-keliling kayak main lah yang indigo ini, main terus tiba-tiba dia main ke belakang kan, ke belakang rumah tuh. Di belakang rumah ada kayak tempat duduk dari bambu gitu. Iya. Dia ke situ, habis dari situ dia balik lagi tuh Mas Apoy ke dalam rumah. Bilang ke ibunya, bilang gini, cuman posisi di situ ada gua, ibu ponakan gua tuh, kakak adik sepupu gua, terus sama ibu gua sama ibunya almarhum itu ponakan gua. Di situ ngomong lah ponakan gua yang indigo nih, ngomong kayak gini, mah itu di belakang ada kan yang meninggal itu namanya Ajis kan. Di belakang ada Mas Ajis lagi duduk sendirian ngelamun ya. Nah sontak lah semua kan kaget lah pastilah. Kaget kan, terus udah kayak gitu langsung kayak ibunya yang tinggal ini ponakan gua ya itu pastilah shock lah, nangis terharu kayak. Terus habis itu yang tadi bubur itu ditaruh di kamar, dipindahin lah ke kursi yang belakang. Pindah kursi belakang. Habis itu ponakan gue yang indigo ini ngomong, udah jangan dipindahin, di kamar aja, itu Ajis lagi masuk. Sontak di situ kayak ya terharu, ya gua merinding, sedih, campur aduk lah ya. Dia campur aduk Mas Boy, kayak udah gitu, kayak merinding tuh. Habis itu ponakan gua masuk ke kamar, main dia kayak main bareng. Iya main bareng gitu. Ya udah kayak udah biarin aja, nggak apa-apa udah. Ya udah habis itu yang lainnya udah pada lanjut ngobrol. Tapi itu setelah bisa tahlil berarti ya? Iya setelah tahlil. Memang sih kalau orang katanya kan pernah gue dengar nih, kalau masih di 7 hari atau 40 hari gitu, itu biasanya memang katanya kalau orang-orang baik ya, itu rohnya masih di sekitar situ, katanya masih pulang balik ke kuburan, terus ke rumah dia. Tapi itu kalau orang baik, ya kalau anak kecil kan mau ada dosa, Iya, masih sedikit lah mungkin dosa juga kalau 10 tahun kurang lebih paling masih sedikit.
Nah itu kalau orang besar, orang yang kayak kita ini pun kalau misalnya dia orang yang baik, rajin ibadah, itu mungkin besar iya rohnya antara kuburan sama rumahnya masih. gitu. Tapi kalau ya itu sih pernah dengar sama gitu. Iya. Ya mungkin ya memang benar masih pulang ke kuburan, pulang ke rumah, karena didoain juga kan. Iya sih. Terus ada lagi mas, sama nih dari keponakan gue yang indigo ini ceritanya. Dia pernah nonton TV sama mbah kakungnya, jadi adiknya bapakku. Nah dia nonton tuh mas Apoy, nonton TV biasa doang, kayak nonton. Cuma di sebelah dia tuh ada mbah kakung dia, yaitu adiknya bapakku. Nonton biasa terus dia anak kecil ini ngomong tiba-tiba, ada mbah, maksudnya mbah kakung dia yang dari bapaknya. Ini dari ibu. Ya. Nah, ini dari bapaknya nih, mbah gitu. Terus mbah kakungnya responnya gimana? Kaget lah kan, karena mbah kakung yang dari bapak dia tuh udah meninggal. Tapi kan maksudnya kan dikira dia kan ada mbah, maksudnya mbahnya tuh maksudnya kayak gini. Nunjuk Iya, kalian tuh kayak iya apa? Emang gue di sini kan kita kata gitu kan enggak. Anak kecil itu nunjuk ke sebelah TV mas. Oh, yang istilahnya yang bukan di mbah yang lagi hidup ini. Kan kaget kan. Mbah di sini. Oh iya gitu. Iya itu maksudnya. Gitu. Maksudnya responnya gitu ya. Mbah di sini gitu kan. Terus ya udah, karena mungkin bakal dia kayak ya udahlah, mungkin terus ngomong ke anak kecil itu. Udah nggak apa-apa, paling lagi main, lagi nengokin ripat ya gitu. Kan namanya ripat kan. Udah nengokin ripat emang. Oh iya. Tapi sampai sekarang anak itu masih mas Abai. Masih ini iya, masih ini kok. Udah umur berapa sekarang? Berapa ya, dia kelas 1 SMP apa ya kayaknya. Masih. Sekarang kayaknya apa kelas 1 SMP. Lupa sih. Pas gua kemarin balik tuh lebaran udah gede orangnya. Emang dari keturunan dari orang tuanya tuh badannya gede. Udah gede tuh. Nah itu udah dia nunjukin ada mbah, kaget kan ya, terus kayak cuma ya udah itu lagi nengokin ripat ya. Oh iya. Berarti istilahnya lebih ke kayak apa maksudnya kayak goib ya. Iya. Kalau untuk horor mungkin kena ngeliat keluarga sendiri ya. Iya. Dari yang pertama kan ngeliat sepupunya sendiri, terus ngeliat apa mbaknya sendiri. Kalau untuk horornya mungkin nggak horor ya. Cuman kalau orang biasa, kalau kayak kita kaget lah, pasti takut ya. Pasti takut. Ya kayak dia emang udah indigo atau biasa ya. Ada satu lagi mas Boy. Ini dari ripat ini ponakan gue juga nih. Dia namanya anak kecil emang tahu kalau itu pocong, itu kuntilanak kayak gitu kan? Nggak tahu kan? Dia nggak tahu. Nah, dia belum takut dia pernah nonton film horor sama ibunya, sama adik sepupuku lah. Dia ngomong, mah itu namanya pocong. Kayak gitu. Pas ada adegan yang film horor itu ada pocongnya, dia ngomong kayak gitu. Mah itu namanya pocong. Dia nanya apa nggak tahu mahnya? Ngasih tahu. Ngasih tahu. Ya, jadi mahnya ngomong, lah tahu dari mana gitu? Tahu dari mana itu pocong? Kemarin Ripat ngeliat di musola. Kan sebelah rumah dia kan jarak 2 rumah. Tapi kok dia bisa tahu ya? Kok dia bisa tahu ya? Nah iya, makanya itu juga bingung, kayak ibunya juga emang iya kemarin Ripat ngeliat di musola, di samping musola gitu persis sih. Iya. Ya udah ibunya langsung udah jangan diomongin. Takut juga ibunya ya kan? Takut, yang takut ibunya itu. Kayak mungkin dia udah terbiasa kali ya, dari kecil lah. Cuman ibunya tetap rasa takut masih ada lah ya kan, namanya dia nggak bisa ngelihat, anak bisa ngeliat. Takut juga sih gue kalau di posisi itu, takut lah pasti. Kalau cerita horor dari ponakan gue tuh banyak mas. Kayak yang dari di rumah gue tuh, ya kan gue pernah tuh, ini bapak ibu gue lagi bangun rumah, karena belum bisa dipakai kan gue ngontrak tuh. Jadi sebelah rumah gue dari kelewatan satu rumah lah, jadi rumah gua ada rumah. Nah ini ada kontrakan kosong nih buat keluarga. Gua ngontrak di situ dulu masa Boy. Nah anak kecil ini si Ripat ini main lah ke kontrakan, ke rumah lah main, dia mau betah di dalam masa Boy. Katanya mau itu banyak ini itu serem-serem gitu. Katanya lebih serem katanya. Iya, nggak betah. Berarti lebih serem dari pocong lebih. Pernah dilihat ya? Kayaknya ya. Pokoknya serem-serem. Udah habis itu dia nggak lama masa Boy di rumah, ya udah habis itu balik. Tapi emang dari itu juga itu ada lu posisi itu waktu itu pas dia ngomong gitu, ada lu nggak ada. Gua diceritain sama ibu gua, itu si Ripat ngeliat ini. Emang sih di kontrakan itu bener mas, gila, kayak banyak mas. Itu emang tadinya tuh rumah kosong, terus dibangun lagi jadi kontrakannya gitu. Nah pas lu tinggal di situ lu ngerasain? Pas gua tinggal di situ gua nggak ngerasain apa-apa mas. Yang gua yang ngerasain tuh
kakak gua yang kedua nih atas gua, yang ketiga lah, gua kan keempat. Nah dia ngerasain tuh Mas, dia lagi tidur, sebenarnya tidurnya bareng sama gua sebelahan di depan TV. Iya. Dia lagi tidur, cuman kayak merem-merem gimana sih, ayam gitu loh, belum yang benar-benar tidur gitu. Dia ngerasa tuh di atas dia, maksudnya kayak kan dia rebahan nih, di atasnya lah, di belakang dia. Yuk kayak ada yang lewat Mas Apoy. Iya. Kayak lewat bolak-balik mulu tuh. Cuman kan jadi posisi gimana ya, ini TV, terus ini kasur, sebelah sini kan udah tembok nih, Iya. dan dia lah bolak-balik kayak gitu. Nah kan mas kakak Dia gua ngerasa tuh, ya? iya ngerasa kayak yang lewat nih siapa. Karena dia takut kan, ya udah akhirnya udah dia tidur aja ya, di bawah pas tidur aja, buat tidur. Di bawah tidur lah ya. Iya, itu yang kakak gua tuh. Ada lagi pak de gua di rumah itu juga misalnya. Dengan logikanya, misalnya kan pak de gua kan lagi nyuci piring tuh. Ini wastafel, ada gantungan kayak buat Mas apa tahu nggak sih, gayung yang panjang gitu. Tapi bukan yang dari batok, yang dari plastik biasa panjang, tapi yang buat nyendok air yang dari penampungan gitu. Dia jatuh Mas, dia digantung di tembok kayak gini, digantung, dia jatuh. Kalau logika kan jatuh cuma pluk gitu doang kan, ke bawah kan. Dia kelempar Mas. Ada kali 5 kayak mental ya. Iya, jadi kayak di pluk gitu dulu. 5 meter Mas Aboy. Kaget tuh. Pak de gua karena ya paling ya udahlah biarin. Dan kalau lu ada di sini ya udah nggak apa-apa, tapi nggak usah ganggu gitu doang kali gua. Tapi ya sama aja dia takut. Iyalah pasti lah. Langsung kabur kalau gue sih itu. Iya, soalnya di daerah rumah itu tuh banyak banget Mas. Dan ternyata pas gua tanyain ke bapaknya yang Rifat ini, kan dia bisa kan. Ini kenapa kok banyak kayak gini? Ganggu gue. Oh itu dari depan rumah pohon kelapa. Oh dari pohon kelapa. Karena rumah dia ibaratnya di situ rumahnya. Dipotong, dirobohin. Oh, jadi pindah ke situ. Iya, pindah ke situ. Berarti ada istilahnya ada sebab musababnya ya. Rumah dia dirusak. Jadi pindah ke situ. Palingan dia kalau mau ikhtiar aja, kayak lempar garam kasar gitu di sekitar rumah. Ya nggak usah percaya. Namanya sih gue tuh ya. Iya, namanya juga ikhtiar, yang nggak usah terlalu percaya lah. Yang penting yakin lah gitu doang. Udah bapak gua ngelakuin tuh setiap malam kayak gitu. Tapi alhamdulillah Mas aku pelan-pelan nggak terlalu kayak yang nyak banget gitu. Orang ini terakhir nih, cerita terakhir nih, tetap di sekitaran situ dulu juga nih cerita terakhir dari gua. Paling kan di depan rumah kontrakan itu ada pos ronda tuh. Itu ada pos ronda. Nah, ada yang jaga pos ronda dong, harusnya ramai dong ya. Iya. Ada pos ronda tuh jaga. Cuma posisi waktu itu udah pada tidur cepet lah rumah gua. Jadi udah gelap lah. Itu sekitaran jam 12:30 lah. Ada yang ronda tuh bapak-bapak 4 orang. Dia main kartu lah, biasa namanya ronda kan. Gabut main kartu. Dia dengar ada suara nangis anak kecil. Iya, kan di sebelah rumah, di sebelah pos ronda itu kan ada rumah. Dikira anak kecil itu yang nangis itu ada punya anak kecil. Dia lagi buat. Ya, dikira anak kecil itu yang nangis. Kok tapi kayak di belakang pos ronda gitu. Terus karena penasaran, dilihatlah, nggak ada orang, nggak ada anak kecil. Udah, soalnya logikanya juga 1:30 ngapain anak kecil di luar terus nangis gitu kan. Oh, itu nasinya kayak di luar suaranya. Iya, di luar, di belakang pos ronda. Bukan di dalam ya. Iya. Udah balik lagi, nongkrong lagi, bawa bapak lah kan, biasalah, yang udah biasain lah gitu. Makin lama makin deket, makin kayak nempel di pos ronda gitu suaranya. Iya, kayak pos ronda. Ya udah di belakangnya pas banget. Udah gitu, coba dicek lagi gitu. Cek lagi. Bawa senter set. Beneran ada anak kecil masuk lagi jongkok gitu. Terus pas dia nengok, mukanya rata. Anjir langsung mau di sini dapat ininya langsung naik lemas anjing. Serem. Langsung ngejerit yang lihat. Iyalah anjir, gua sempet kebayangin gua. Anjir, langsung ngerasa ngejerit masuk. Astagfirullah. Lari dia. Keberhenti langsung, ya udah. Gue yang ngebayangin ceritanya aja langsung merinding anjir. Ya udah begitu, ya udah langsung yang 3 itu ikutan lari lah.
Oh ini baru pada cerita tuh, Oke. pada rame gitu. Berarti emang lumayan agak serem ya tempatnya. Iya, soalnya kampung lah. Nah, udah nih. Paling itu doang sih ke gua. Ya, Sebenarnya lumayan. banyak sih. Ya, kita nanti Iya. di sesi berikutnya lah. bener-bener. Horor lagi nanti kita seling lagi. Hmm. Nah, kalau gue sih, gue sempet ngalamin cerita horor gue pribadi. Waktu gue kerja di salah satu hotel di Jakarta tuh. Pengalaman gue kerja di hotel. Gue shift malam nih. Gue nganter makanan ke lantai paling atas. Ke nomor sekian-sekian. Itu lantainya ada berapa Mas Boy? Lantainya ada 5. Ya. 7. Ya ada benar ada 5. Ada 5 lantai. 5 lantai. Ada 5 lantai. Nah, itu lantai paling atas. Gua nganter makanan, set, naik lift dulu gua dari kitchen kan. Ada akses buat karyawan nganter makanan, gua naik lift. Udah gitu, gua langsung udah nyampe koridor lantai paling atas, gua belok kanan menuju ke kamar yang gua mau antar makanan ini. Pas gua selesai ngantar, gua udah ketok-ketok room service kan. Dia bilang kan room service kan nganterin makanan ke kamar kan. Ya, diterima. Gue balik sambil bawa tray lagi nih yang udah nggak kepake nih yang di sekitar situ yang kotorannya. Iya, yang selesai dia makan piring-piring bekasnya. Gue bawa tuh kan ada papan traynya tuh gue bawa. Nah, kebetulan pas yang arah ini balik mau ke tempat gue bawa di bawah ini, mau balik ke arah lift, itu gue lewat koridor kan. Koridor kan remang-remang tuh, remang-remang gelap gitu kan. Nah, gue jalan, depan gue tuh pintu kaca gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngeliat bayangan kita jalan gitu. Yang bisa ngeliat cuma yang dari dalam keluar doang. Ya nggak, kita ngeliat bayangan kita sendiri. Oh iya. Nah, jadi kayak gue jalan, gue ngeliat bayangan gue nih di kaca itu jalan. Tahu. Awalnya bener gue normal aja ngeliat bayangan gue tuh jalan. Makin udah deket, bayangan gue ini bukannya makin deket ya gini. Iya. Di kaca itu bayangan gue belok. Ini harusnya gini kan? Harusnya kayak ketemu lah tetap. Iya ketemu. Ini kaca nih, tau apa? Gua gini di sini. Anjir gue kaget gua. Merinding gua sekarang gua. Langsung buru-buru cabut, keluar dari koridor lantai itu, langsung ke lift. Di lift gua udah merepet aja gua ke lift gini. Belakang. Nggak berani gua gini kan di depan pintu. Gua ngeri takutnya di belakang gua. Ketahuan aja. Ngeri banget tuh. Tuh gua tuh pengalaman gua tuh. Itu pas gua gawe di hotel. Nah, pas kalau yang satu lagi nih gua punya cerita nih. Jadi teman gue kan semenjak dia berobat di Cirebon tuh istrinya dia punya kebiasaan ngobatin orang sakit kayak apa masalahnya orang pintar kayak gitu pintar tuh. Udah gitu gue lagi main sama dia lagi ngobrol-ngobrol ada tetangganya tuh minta tolong obatin, katanya ada yang ngerasa gak enak gitu kan. Udah tuh pas dia minta obatin gue disuruh gini, "Mam, ikut bacain dong." Bacain apa nih? Yang pernah lu baca waktu itu, sama gue yang lu kasih toko gue. Nah, gue nggak bisa sebutin zikirnya ya. Tapi kalau gue sebutin pasti orang banyak yang tahu sih kalau yang sering ikut pengajian zikir. Nah, gue baca tuh zikir itu tuh, gue baca zikir. Ini orangnya nih, ini teman gue. Nah, gue di depan nih, sama orangnya, teman gue sampingnya. Dia juga baca dengan cara dia. Gue baca dengan baca zikir itu tuh. Baca terus, pas gue baca. Pas bagian zikir tertentu, gue kayak ada yang ngoseng gas, kayak bukan kesurupan, jadi kayak disambat. Gue kenapa nih gitu? Gue kenapa nih? Tangan gue gini, gue tapi sadar, tapi gue nggak bisa ngendalin badan gue. Gue tahu gue ngapain tuh, sampai gue nyakar tembok gue. Tapi Mas Apoy di posisi sadar. Posisinya gue setengah sadar, jadi gue tahu, tapi gue nggak bisa ngerasain, tapi gue nggak bisa ngendalin tubuh gue. Gue kenapa nih? Cuma hati begitu, cuma gue masih sambil baca zikir itu berhenti, terus gue gini-gini. Nakarin tembok. Temen gue kaget, sampai takutnya berdarah kan. Gue katanya, tapi gerakan lu aneh katanya. Gerakan lu kayak harimau, tapi kayak monyet juga kata dia gitu. Gerakan nongkrong gitu posisinya. Gue takut gue kata dia. Lalu tuh pas gue sadar, tapi nggak berdarah, nggak apa tuh. Udah kelar gue sadar. Nah, enggak, posisinya tuh belum sadar. Si cewek ini sebelumnya gue kesurupan, memang mukanya udah kelihatan hitam sebelah. Gue nyaksin banget tuh. Ini mukanya tadi biasa nih, hitam sebelah. Itu yang awalnya biasa. Awalnya biasa. Terus pas habis baca-baca itu teman-teman gue baca-baca zikir, dia hitam sebelah tuh. Itu hitamnya kayak
dengan mata telanjang bisa kelihatan apa? Iya, jadi gue mata gue begini, gue masih sadar nih belum kesurupan tadi. Kan gue liat, tadi gue ceritanya kecepatan ya. Iya. Jadi pas gue lagi sadar tuh gue ngeliat mata dia ini dulu hitam. Tuh masih baca zikir gue tuh. Hitam. Udah terus baca kata gue. Tapi benar-benar nyaksiin nih yang gue sama teman gue sama istrinya nyaksiin tuh dia tuh hitam sebelah. Hitam sebelah dia. Jadi kayak ada sosok di dia gitu loh. Kayak nempelin dia. Iya. Tapi gue tuh hitam sebelah jelas banget dong. Dan itu gue terus zikir tuh ya itu mulai gue kayak kesambat gitu. Dibilang kesurupan tadi gue tahu sadar kan. Setengah sadar, gitu-gitu ngelong-ngelong. Tapi tangan gue nggak apa-apa tuh. Sambil udah selesai begitu, gue begini, gue mau kayak orang macutin si orang ini, cewek ini. Iya. Allah gitu ngomongnya. Allah kayak macutin kayak suruh keluar jangan ganggu gitu. Iya. Bahasanya seperti itu kalau yang gue tangkap ya. Soalnya gue ngerasa Allah kayak gitu. Udah aku kelar, lama-kelamaan muka dia, gue sadar muka dia juga lama lagi nih. Lama lagi segala macam udah kelar, bacain doa segala macam kelar. Terus dia ngerasa enakan katanya kan. Nah kata gue anjir gue baru pertama kali nih ngalamin kayak gini nih kata gue baca zikir ini. Emang niatnya kalau gue niat pribadi zikir itu biasa gue jaga buat ngelindungin keluarga kan. Buat gue sendiri pribadi, buat zikiran amalan-amalan harian gitu kan. Gue dawamin dulu tuh. Tapi pas teman gue nyuruh baca ternyata bisa begitu kejadiannya. Nah akhirnya gue sanksi dong, gue ngeri dong ini apaan nih khawatir kan. Setelah sholat subuh gue Ustadz lewat kelar salaman habis sholat subuh gue langsung marahin Ustadz gue. Ustadz bentar mau tanya saya. Tanya apa tong? Ini kok saya baca ini ada orang kok saya bisa itu ya kayak orang sambat gitu gini. Kata dia itu gimana Pak Ustadz? Saya tong jangan sembarangan tong. Kalau ngobatin orang begitu ada gurunya. Kebetulan Ustadz saya ini ahli hikmah juga, pengobatan juga. Ada gurunya tong. Emang lu punya guru begitu tong? Agak punya Ustadz. Bisa Ustadz aneh kayak gitu. Jangan bahaya buat lu. Apalagi kalau emang lu bisa jaga, lu misalnya lu juga nggak kena, bisa aja ke anak lu. Wah, emang nanti lu penjagaan nggak kuat, anak lu yang kena. Iya. Maka bisa aja anak lu jadi kayak orang, mohon maaf nih, ABK kayak idiot gitu katanya. Kayak orang kurang Banyak orang-orang yang kayak gitu, anaknya yang kena ada. Kena Jadi kayak orang ABK gitu, kayak bener khusus, kayak kebutuhan khusus. Nah akhirnya gue ngeri kan, kalau udah ngebahas anak gue ngeri dong. Akhirnya Ustadz, kalau saya mau pengobatan gitu bisa nggak Tat? Sama Ustadz dijasain, biar bisa ngobatin orang. Saya pengen Ustadz kayak gitu. Tong, gue masih punya guru, jangan ke gue katanya. Lu kalau mau ke guru gue katanya, ke suatu daerah yang disebutin sama dia. Lu ke guru gue, baru bisa. Gue pikir-pikir, tapi syaratnya banyak tong, gini disebutin syaratnya sama dia. Aduh Tat, pikir lu deh Tat, saya Tat. Nggak ini, iya tong, pikirin dulu dah katanya kalau mau kayak gitu. Udah, habis kejadian itu curhat sama Pak Ustadz, gue nggak mau namanya berhubungan dengan hal-hal begini lah, pergoiban lagi. Langsung udah, gue mau fokus aja, gue mau fokus dengan kehidupan gue yang biasa aja lah, kerja, gue hobi musik, gue nggak mau kayak gini-gini nih. Sempat pengen terjun ke dunia seperti itu gue, pengobatan, cuman pas, nah gue juga nggak punya guru, takut efeknya ke anak, persyaratannya begini begitu, udah gue nyerah, gue nggak mau. Temen gue nyuruh gue kayak gitu lagi, ada orang gue suruh baca lagi, gue nggak pernah mau. Udah lu aja, gue ngopi aja di sini, gue mau numpang ngobrol malu mau ngopi, nggak mau kayak gini gitu. Udah dia masih ngobatin orang, gue ngopi aja, nggak mau, gue nggak pernah mau disuruh baca kayak gitu, nggak mau. Udah cukup zikir itu cukup buat baca, buat di rumah aja gitu, kayak buat sendiri, buat zikiran sama Allah aja gitu, nggak buat ngobatin orang gitu, nggak berani lagi gue. Nah kayak gitu tuh. Cuma emang rasanya kayaknya, kayak serem banget gitu loh. Kayak, bener-bener baru pertama ngerasain kok kayak gini gitu loh. Iya. Mungkin itu sih pengalaman gue sih, yang menurut gue lumayan agak ngeri juga gue. Tiba-tiba ya bisa kayak gitu ya, cuma baca zikir doang. Iya, makanya gue kayak tipu daya setan apa gimana kan, kita biar merasa hebat. Untungnya gue langsung nanya Pak Ustadz, karena gue nggak mau tersesat. Untungnya ya. Iya. Daripada pas waktu itu Mas Apoy bangga ya kan, nggak bangga, gue bisa nih, terus orang lagi efek sampingnya gue nggak tahu, ternyata keluarga gue, anak gue naudzubillah kan. Mendingan dihindarin lah ya. Udahlah itu buat perlindungan sendiri, keyakinan gue buat melindungi diri gue sendiri sama keluarga gitu aja ya. Karena udah jadi pengalaman aja lah kata gue. Benar sih. Oke, mungkin cukup sampai situ ya kali guys ya, pengalaman horor kita tentang goib, horor. Mungkin next bisa ada lagi cerita lagi dan lagi lah pokoknya pastilah ya. Tas langsung pokoknya semua pengalaman lah, entah yang lucu, entah yang goib,
horor ya, entah yang Iya. apa, entah kita bakal omongin sih di channel Oloman ini. Iya, coba semua pengalaman kita bakal bincang. Baik pengalaman kita maupun pengalaman orang lain, atau nantinya kita dapat pengalaman dari Teman-teman internet kita atau lah ya. teman-teman dari email. Ya. Mungkin ada yang mau ngirim email, nanti kita Apa? bacain pengalamannya, boleh. Oke, buat kalian mungkin ada masukan, ada komentar-komentar yang buat kita semangat lah, atau ada masukan, boleh komentar. Yang belum subscribe bisa subscribe. Jangan lupa like. comment, and share. Oke, thank you. Thank you, See you bye-bye. next video.